Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Tegakan Perda Tata Kota Samarinda, petugas gabungan merazia sejumlah pedagang yang berjualan di trotoar, pengemis, juru parkir liar, hingga manusia silver. Warung sembako di Tarakan terbakar sehingga pemiliknya jatuh pingsan. Strategi mengatasi darurat sampah di Pulau Derawan, Kabupaten Berau dilakukan oleh semua pihak. Tumpukan sampah dari rumah tangga dan pengunjung di Pulau Derawan, Berau inilah yang menjadi perhatian sejumlah pihak. Kondisi seperti itu dirasakan lantaran jumlahnya terus bertambah, sementara lokasi pembuangannya sulit didapat. Lebih miris lagi, kondisi ini terjadi di kawasan destinasi wisata unggulan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pihak ketiga berinisiatif membangun TPS 3R atau tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle yang dirancang untuk mengelola sampah dengan cara mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Wakil Bupati Berau menegaskan, TPS 3R itu rencananya akan dibangun sebanyak 15 titik. Proses ini menjadi simbol dimulainya pembangunan. Terima kasih terhadap WWF dalam hal ini telah menginisiasi sekaligus jadi sebuah proyek pionir yang dilaksanakan di Kabupaten Berau. TPS 3R, reduce, recycle, dan reuse. Ini adalah bagian dari bagaimana kita memperlakukan sampah itu lebih bijak lagi. Dan ini sudah dibangun di sini. Ini rencananya akan dibangun di seluruh kecamatan plus 2 kampung. Derawan dan Meratuah. Jadi 13 kecamatan plus 2 kampung jadi akan ada 15. Itu akan dibangun. Saat ini penanganan sampah di Pulau Derawan dilakukan secara manual, yakni dengan cara mengambil satu demi satu kantung sampah dari rumah warga. Selanjutnya diangkut dengan menggunakan kapal menuju tempat pembuangan akhir yang berlokasi di Kampung Tanjung Batu. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Ruangan SDN 001 filial atau kelas jauh di kilometer 42 Jalan Poros Berau Bulungan ini kondisinya memprihatinkan. Selain fasilitas belajar yang terbatas, suasana kelas juga harus menumpang di bangunan rumah berdinding kayu tanpa plafon. Pihak Dinas Pendidikan menyebut, rencana pendirian gedung yang memadai sejatinya telah disusun. Hanya saja sejauh ini mereka masih terkendala oleh status lahan. Itu karena sekolah ini berdiri di kawasan perusahaan kehutanan dan perkebunan. Untuk memudahkan prosesnya, maka dinas menunggu dokumen hibah dari pihak perusahaan. Solusinya waktu itu adalah perusahaan mau menghibahkan lahan itu ke kampung, kan? Kampung Maluang. Tadi mas termasuk Maluang itu kan. Jadi ya termasuk Kampung Maluang. Jadi dalam beberapa kesepakatan akan dihibahkan lahan itu ke kampung. Kemudian kampung nanti menyampaikan kami bahwa lahan sudah siap. Tapi sampai saat ini belum ada. Kami menunggu terus surat hibah itu untuk supaya lancar pembangunan di situ. Nah, kami tidak berani juga membangun kalau lahannya belum siap. Bagi masyarakat, kelas layak di sekolah tersebut merupakan impian. Itu karena selama ini proses belajar hanya dilaksanakan di ruang seadanya.
Mereka harus menerima kondisi tersebut karena tidak memiliki pilihan lain. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Bakti sosial pembagian sembako ini dilakukan Polresta Samarinda bersama Kodim 0901 dan Aliansi Mahakam Kamis siang. Lokasi kegiatannya yakni di halaman Gor Kadriuning Sempaja. Pada kegiatannya kali ini sebanyak 600 paket sembako yang dibagikan kepada warga termasuk kalangan ojol atau ojek daring. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Henry Umar mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kebersamaan antara aparat keamanan dan gabungan dari BEM Sekota Samarinda dan kelompok Cipayung. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kolaborasi positif pasca aksi penyampaian aspirasi mahasiswa yang berlangsung beberapa waktu lalu. Bersama dengan kerjasama dari Polresta Samarinda dengan Kodim 0901 dan juga dari adik-adik Aliansi Mahakam. Aliansi Mahakam ini seperti kita ketahui itu kemarin yang melaksanakan kegiatan aksi unjuk rasa, gabungan dari BEM Samarinda dan ditambah dari kelompok Cipayung yang juga ada di Samarinda. Nah sekarang hari ini kita laksanakan kegiatan kebersamaan, kita bagikan sebanyak 600 paket sembako yang nanti insya Allah akan disebar, dibantu oleh adik-adik dari Aliansi Mahakam ke warga masyarakat yang membutuhkan. Warga yang menerima sembako mengaku senang. Bantuan ini dinilai turut meringankan beban mereka seiring mahalnya harga sembako di pasaran. Saya pribadi, saya akui, saya presentasikan. Ini sangat bagus untuk menganukan si ojol. Untuk harapannya Pak, gimana Pak? Harapannya kalau bisa ke depannya dilanjutkan lagi lebih lagi lah. Senang ya? Merasa terbantu nggak Pak? Terbantu sekali Pak, dapat beras kan bisa makan untuk keluarga. Berapa kira-kira harga di luar beras segitu Pak? Dengan yang ada itu sejumlah itu? 5 kilo mungkin ya? Ya 5 kilo. Mungkin 100-an lebih mungkin kan? Ya, Pak ya. Kalau minyaknya sama minyak ini 100-an lebih mungkin. 100 lebih ya. Bakti sosial ini diharapkan dapat mempererat kebersamaan antara aparat dan mahasiswa, sekaligus meningkatkan rasa kepedulian dengan sesama. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Seratusan peserta dari instansi pemerintah dikumpulkan di salah satu ruang pertemuan hotel di kawasan Kelandasan, Balikpapan. Di tempat tersebut mereka membahas bahaya korupsi di lingkup pemerintahan. Ketua KPK RI yang turut hadir di acara tersebut menyatakan, rapat koordinasi ini memiliki 8 agenda pengawasan. Salah satunya adalah perencanaan penganggaran. KPK meminta instansi pemerintah benar-benar transparan dalam penggunaan anggaran di daerahnya masing-masing. Ternyata berpengaruh pada kita semuanya. Di sini dalam rangka rapat koordinasi ya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tapi konteksnya adalah dilakukan kedeputian koordinasi dan supervisi. Kedeputian ini melakukan pengawasan ada 8 area fokus yang dilakukan, antara lain ada masalah perencanaan penganggaran, kemudian masalah PMD, pajak, banyak hal yang baik, kita diharapkan bisa dipertahankan, tapi yang belum baik bisa ditingkatkan. Terjadi insiden putusnya. Sementara Gubernur Kaltim menyatakan, pencegahan tindak pidana korupsi penting dilakukan. Gubernur juga menegaskan, anggaran yang diberikan untuk Kaltim jauh menurun dibanding tahun sebelumnya. Kondisi seperti ini mengharuskan mereka bekerja secara efisien. APBN hari ini yang telah disetujui, dulu tahun 2024 dana transfer ke daerah itu 919 triliun. Hari ini kurang lebih tinggal tersisa tinggal 650 triliun untuk dana transfer ke daerah.
mengakibatkan seluruh provinsi dan kabupaten kota itu terjadi efisiensi. Kalau dulu kami masih di Senayan namanya reka pusing ya, memang bikin pusing memang. Pencegahan korupsi ini bukan hanya... Diketahui, dana transfer daerah 2025 hingga 2026 untuk Kaltim turun, hanya sebesar 650 triliun rupiah dari sebelumnya sebesar 919 triliun rupiah. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.